Mari kita siapkan hati kita pada pagi hari ini untuk memberikan yang terbaik, untuk melihat keindahan Tuhan kita, untuk mengucap syukur atas setiap kasih-Nya, penyertaan yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kita. Kami bersyukur Tuhan karena pengorbanan-Mu, karena kasih-Mu, karena setiap hal kecil dan hal yang paling besar yang Tuhan sudah beri dalam hidup kami, kami bersyukur. Sebab itu Tuhan, pada pagi hari ini kami datang mengucap syukur, memuji Engkau dengan hati kami, Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam hidupku
Segala pujian syukur kemuliaan bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi yang siap memuji dan menyembah Tuhan, katakan amin. Ada sukacita? Tidak ada suaranya. Ada sukacita? Haleluya. Ini
Haleluya. Saya persilahkan untuk yang mau memberikan kesaksian, yang mau menceritakan kebesaran kasih Tuhan. Halo, waduh. Silakan berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Silakan Ibu Esther. Shalom. Selamat pagi. Saya akan menceritakan betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan keluarga saya. Beberapa bulan ini saya harus rumah sakit ya, tiap 2 hari sekali. Kalau ada yang nggak ada yang mengantar, mungkin anak sibuk, saya berjalan kaki, puji Tuhan. Ya, saya ini beberapa bulan kalau nggak bisa mulai ya, sukar untuk mulainya. Tapi saya dikirim ke jantung. Ya, habis ke jantung saya dikirim ke ortopedi karena mungkin ada yang kecetit ya, ada kecetit. Saya di ortopedi itu di USG itu yang kecetit itu di bawahnya leher, tapi terus merambat ke tangan ini ya. Setelah diperiksa di ortopedi, ternyata ini harus disuntik 2 kali Bu. Dokternya bilang, Bu, kalau disuntik itu tidak permanen, jadi harus operasi. Tapi jangan takut Ibu, karena operasinya enggak dibelek, cuma disuntik itu ya katanya. Lalu dikirim ke jantung, rekam jantung, 2 hari kemudian USG jantung, lalu dikirim ke paru, lalu di USG lagi ya, dulu beberapa bulan saya ya. Setelah itu tanggal 7 kemarin, puji Tuhan, nama tanggal 6 sampai tanggal 9 di Swandi saya dioperasi, ternyata dibelek ya. Supaya saya nggak takut, katanya nggak dibelek kok Bu, cuma disedot katanya, ternyata dibelek ya. Nih, tangan saya nggak bisa gini. Tapi sekarang puji Tuhan sudah bisa begini. Karena semua pertolongan Tuhan, karena usia saya sudah 64 tahun. Ini anak yang paling kecil. Jadi puji Tuhan atas pertolongan Tuhan, saya sudah sembuh, disembuhkan oleh Tuhan. Saya akan menyanyi satu pujian, bila Roh Allah ada di dalammu.
Haleluya. Terima kasih Bu Esther atas kesaksiannya. Bersyukur atas kesembuhan dari Tuhan. Selanjutnya ada Pak Timotius mau bersaksi. Tidak, Pak Timotius mau bersaksi tentang kasih Tuhan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Ya, Shalom. Bapak yang dikasihi Tuhan, Pak Ani, ini sudah lama ya, saya nggak pernah kesini. Saya mau menyaksikan cerita kasih Tuhan selama saya bertobat hingga sampai dengan saat ini. Ya, begitu luar biasa Allah kita, Allah yang kita sembah. Ada amin. Ya, bagi kita, kalau kita memang benar-benar memiliki status sebagai anak-anak Tuhan, sudah pasti merasakan cinta kasih Tuhan yang luar biasa. Ya, kalau saya mau menceritakan cinta kasih Tuhan kepada saya pribadi, khususnya juga untuk keluarga saya, panjang dan banyak, Bapak Ibu. Banyak sekali kalau mau saya ceritakan. Ya, saya hanya mau menceritakan yang terhebat aja, ya, yang kita akhir-akhir ini kita sudah dengar ya, masalah pandemi ya, masalah COVID lagi. Tapi saya tidak percaya saat ini juga COVID hilang. Kalau nama Yesus, ya, kita bisa mulai berkumpul lagi bertatap muka, kita bisa beribadah memuji memuliakan nama Tuhan ya bersama-sama. Ya, kalau nggak salah, seingat saya itu COVID terjadi 2020 ya, bulan Maret. Ya, sebelumnya itu juga saya pelayanan juga keluar kota. Tapi di bulan Maret betul-betul terjadi PPKM. Ya, tidak boleh sama sekali kita keluar kota. Awal COVID mungkin tidak segenting dengan COVID yang terakhir ya. Mungkin Bapak Ibu tahu COVID yang di tahun 2021 kalau nggak salah di bulan-bulan Juli, banyak sekali saudara-saudara kita seiman hamba-hamba Tuhan yang begitu drastisnya ya pulang ke rumah Bapa. Ya, teman-teman saya juga begitu banyak ya pada tahun 2021 khususnya bulan Juli ya. Pada waktu bulan Juli kalau nggak salah tepatnya tanggal 15, kami sekeluarga full kena positif COVID. Ya, di sini saya sudah hampir di mana ya? Walaupun saya sedikit mengerti ataupun mengerti firman Tuhan, tapi secara manusiawi itu yang namanya takut sudah pasti ada. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, apalagi sudah dengar tahu-tahu di sana ada COVID, meninggal. Sana ada COVID, meninggal. Ya, di tempat perusahaan saya juga begitu. Pada saat saya kena COVID dan keluarga itu pun 15 orang teman-teman saya di perusahaan sama meninggal semua. Ya, di sini kami khususnya keluarga saya, istri, anak-anak ya, pada saat saya masuk di rumah sakit diizinkan Tuhan untuk masuk rumah sakit Bapak Ibu ya, itu mereka kompak, hanya satu jalan, mereka semua berdoa, bersujud di bawah kaki Tuhan, tidak ada lain ya. Tidak ada lain, mereka ibadah keluarga, ya, bersujud bersama-sama untuk meminta pertolongan pada Tuhan. Ya, saya yakin dan kita percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan, dokter di antara segala dokter, betul ya? Saya mau menceritakan pada waktu saya kena COVID itu betul-betul saya itu lemas full, saya tidak bertenaga sama sekali. Tapi penciuman terasa masih tetap ada, cuman badan saya lemas. Buka ucap sudah saya nggak bisa apa-apa dengan apa namanya pemikiran secara manusiawi ya. Istri saya itu mengantar saya ke rumah sakit RKZ ya, tujuannya ya untuk mungkin saturasi ya, oksigen gitu ya.
Saya setengah sadar, setengah enggak gitu, saya datang ke rumah sakit itu kamar sudah nggak ada Bapak Ibu, sudah full. Jangankan kamar, kursi tempat pasien itu aja sudah nggak ada, full. Banyak orang yang di sana tua muda semuanya juga pakai saturasi oksigen. Di sini Tuhan itu baik, ya. Tuhan antar seorang ibu yang mana kami nggak mengenal sama sekali. Ya, dia melihat saya dan dia bicara dengan istri saya, Bu, Bapak ini sudah saturasinya sudah pasti di bawah 90. Kalau itu diterus-teruskan tanpa ada oksigen sudah pasti turun terus. Ya. Tapi di sini puji Tuhan dia menawarkan Bapak Ibu tabung oksigen. Pada waktu itu saya di rekan kaset itu di depan, bukan di dalam, di depan itu sudah di tempat apa nama duduk yang di depan itu ya, di UGD itu. Dia menawarkan itu, ya itu saya ya bilang loh berapa gitu ya, nggak usah Bu, pakai saja loh. Tanya istri saya, lo ini kok dikasihkan begitu aja? Iya, ini sebenarnya untuk ayahnya. Ayahnya itu memang disiapkan untuk tabung tapi tidak terpakai karena ayahnya sudah masuk rumah sakit dan dia sudah diberi oksigen. Terus istri saya bilang berapa? Dia tidak mau. Ya, sudah Bu, bawa saja. Ada apa nama selangnya? Nggak ada, dibelikan Bapak. Dibelikan, betul-betul dibelikan. Jadi diantar ke rumah, saya pulang ke rumah, diantar ke rumah, langsung saat itu sementara saya dikasih oksigen dengan tabungnya kecil. Ya, saya nggak punya pikiran Bapak Ibu. Oh nanti itu ada orang begini, aku begini, saya nggak punya pikiran. Karena waktu itu memang saya betul-betul dalam setengah-setengah sadar saya bilang Tuhan, ya saya pasrah, aku anakmu, saya bilang itu, aku ciptaanmu. Ya sewaktu-waktu kalau belum aja kalau sudah siap untuk panggil aku siap, saya bilang gitu ya dalam pemikiran saya seperti itu. Saya pulang ke rumah, Bapak Ibu juga bayangkan tabungnya kecil ada berapa lama sih? Gak berapa lama. Tuhan masih kirim. Saya sendiri juga nggak tahu. Tabungnya besar segini, 2 tabung datang. Ya, istri saya sama anak-anak saya juga Tuhan itu baik. Ya, saya sementara dikasih oksigen di rumah dengan tabung yang besar karena yang tabung yang kecil sudah habis. Setelah itu istri saya itu gini, pada waktu saya kena itu kan istri saya selalu kontak dengan dokter ya. Dokter saya, dokter pribadi saraf saya itu namanya dokter Jupit. Ya, dokter saraf saya, dia selalu kontak, dia bilang, Dok, Bapak positif. Ya sudah, saya waiting saja. Sini loh, terasi Tuhan luar biasa. Jadi tabung sudah disiapkan, dan kecil yang besar sudah disiapkan. Dokter mengatakan, ya sudah saya masukkan waiting list ya, daftar tunggu maksudnya gitu. Tapi tidak selama. 1 hari, 1 malam besok siangnya itu sudah di rumah sakit telepon, Bu, Bapak segera bawa ke UGD. Ya, jadi tidak lama saya dapat kamar Bapak Ibu. Saya ke UGD diperiksa semua, bukan orang semuanya diperiksa. Malamnya jam 1 dini hari saya sudah masuk kamar. Ya, selang 2 hari dokternya paru-paru memeriksa saya dengan membawa foto torak. Dia bilang, Bapak, paru-paru Bapak masih belum terinfeksi, jadi belum ada flek-flek merahnya. Saya bilang, puji Tuhan, Engkau sungguh baik. Ya, terus bapaknya apa? Dokternya bilang, loh, Bapak Kristiani ya? Ya, Tuhan menolong. Tuhan itu dokter di atas segala dokter. Tuhan pakai dokter untuk merawat saya bilang. Ya, udah itu dia bilang, bagus Pak, ini tidak ada masalah. Paling Bapak di 4 hari lah sudah pulang. Ya istri saya bilang, waktu mau pulang itu istri saya bilang, loh sudah sembuh Pak, loh masih bicara seperti itu. Padahal saya sudah di rumah sakit itu selalu ya nggak lepas dari firman Tuhan. Ya kadang-kadang mereka ibadah keluarga pun studionya dikirim ke saya itu lebih diperkuatkan lagi. Karena apa? Saya di kamar waktu saya di rumah sakit itu kan sebelah saya jendela. Itu setiap jam Bapak Ibu, setiap jam. Pokoknya 1 hari kalau nggak 4-5 orang meninggal, itu 5 di depan jendela saya. Ya, saya di rumah anak teman saya tidur, Bapak dia teriak nangis-nangis.
suster datang periksa, sus, kenapa sus? Dipanggil pulang, meninggal. Saya lewat gedekan gitu, lihat dulu, susternya datang lagi, sus tadi itu meninggal. Jadi Bapak Ibu, pada saat itu juga saya dagingan ya, saya manusia itu juga takut loh. Padahal saya sudah melihat, sudah tahu loh Tuhan itu sudah baik ya, sudah memberi keterangan kalau saya ini sudah tidak ada masalah di paru-paru saya. Tapi ada rasa takut juga, bayangkan. Kok begini ya saya bilang gitu ya. Penyakit ini seakan-akan seperti mau mengambil semua orang gitu ya. Tapi di sini saya merasa bersyukur banget. Ya, di dalam satu kamar sebelah kamar saya itu kan satu kamar 2 orang ya. Di sana juga anak Tuhan. Pada waktu saya baca firman, pada waktu saya merenungkan firman, mendengarkan puji-pujian, saya memuji. Setelah itu kita tanya, Bapak pendeta ya? Nah, saya hanya anak Tuhan. Ya, saya hanya anak Tuhan aja. Terus saya bilang gini, Pak, tolong doakan saya. Saya bilang dalam keadaan kondisi sakit, tidak bergantung tangan boleh. Saya berdoa kepada beliau, ya. Tapi ada tamunya. Beliau sudah keluar, saya belum keluar waktu itu. Saya bilang Tuhan sudah memberkati, sudah memberi. Tolong jangan lupa setelah keluar ingat sama Tuhan. Saya bilang itu, ya. Rajin berdoa, rajin datang ke gereja. Karena memang beliau ini sekali ya. Nah, setelah itu ganti orang lagi juga anak Tuhan. Saya pulang, saya juga nggak tahu hati saya mengatakan doakan mereka. Ya, saya bilang mau nggak kok saya doakan. Ya, doakan sekalian mama saya. Lalu saya bingung, makanya iya mama saya juga masuk. Jadi dia 2, saya doakan. Ya, selang nggak berapa lama saya keluar, dia juga keluar. Ya, puji Tuhan. Tuhan luar biasa. Amin. Ya, Tuhan itu dengar doa-doa orang-orang yang memang betul-betul sungguh-sungguh. Ya, kalau memang dia berharap dan minta pada Tuhan, pertolongan pada Tuhan, Tuhan itu pasti jawab. Ya, asal apa? Asal kita taat dan setia. Dengan adanya peristiwa ini, Bapak Ibu sekalian, kasih Tuhan, saya semakin mengenal Tuhan saya. Tuhan Bapak Ibu sama ya. Saya semakin mengenal. Saya semakin tahu siapa Tuhan itu sebenarnya. Dengan adanya pengenalan saya semakin dalam pada Tuhan. Di sini rasa kekhawatiran, rasa ketakutan di dalam kehidupan saya sudah tidak ada. Ya, karena saya tahu. Ya sama seperti Bapak Ibu mungkin punya anak ya. Anak Bapak Ibu sudah pasti mengenal Bapak Ibu, betul ya. Mengenal. Dan dia anak-anak itu sudah pasti gini. Oh, tidak mungkin papaku atau mamaku meninggalkan aku. Tidak mungkin papa mamaku tidak mau membiayai aku, menghidupi aku, tidak mungkin. Itu karena dia betul-betul mengenal siapa papa mamanya. Begitu juga kita. Bapak kita siapa? Tuhan Yesus Kristus, Allah yang di surga. Semakin kita mengenal, saudara, semakin kita mengenal rasa khawatir, rasa takut, pasti dia akan ada di dalam hidup kita. Amin. Tapi kalau sampai dengan saat ini, Bapak Ibu, masih ada rasa khawatir, masih ada rasa takut, itu berarti apa? Belum mengenal secara mendalam, belum mengenal 100%. Ada amin Bapak Ibu. Jadi mari dengan kita mengenal Tuhan, siapa Tuhan kita, ya kita boleh, ya hidup kita itu semakin hari harus baik. Hidup kita semakin hari semakin taat dan setia, ya kepada Yesus Kristus. Ya mungkin ini kesaksian saya luar biasa. Tuhan Allah kita, Allah yang begitu hebat, Allah yang begitu dahsyat, Allah yang hidup, yang selalu memperhatikan anak-anak yang dikasihnya. Yang beri kemuliaan untuk Allah. Haleluya. Terima kasih atas kesaksiannya. Percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang hebat, kasihnya tidak berkesudahan, kasihnya indah, karunia-Nya besar dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan dalam Terima kasih Yesus.
kasih yang tak indah, hati yang mulia, hanya untuk di dalammu, Yesusku. Kami lebih bersuka lagi kami akan dengarkan nasihat firman Allah. Karena kami tahu ke depan kami butuh tuntunan yang jelas, yaitu firman Tuhan, yang pasti akan membuat kami mengalami keselamatan kekal di Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap terima nasihat Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom Bapak Ibu. Baik, kita akan belajar firman Tuhan. Buka bersama dengan saya Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12.
Yohanes pasal 1 ayat 12, kita akan belajar ada satu isi hati Tuhan di sini untuk kita perhatikan baik-baik. Yohanes 1 ayat 12 dikatakan di sana, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sekali lagi, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai anak Tuhan, kita bersyukur sekali karena kita mengalami ada dua berkat besar yang Tuhan berikan ke kita yang tidak ada di umat yang lain. Yang pertama adalah anugerah keselamatan, dan yang kedua adalah kekuatan sorga yang ada dalam diri kita. Nah, yang pertama, anugerah keselamatan. Kita terima ini pada waktu kita terima Tuhan Yesus, kita baptis, kita lahir baru, maka keselamatan kekal menjadi bagian hidup kita. Ada amin saudara? Dan itu saudara nggak ada tempat lain, nggak ada. Begitu kita terima Tuhan Yesus, kita lahir baru, kita baptis, keselamatan kekal sudah menjadi bagian hidup kita dan itu tidak akan hilang saudara. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kuasa ilahi. Nah, ini yang luar biasa. Tuhan tahu kalau iblis 2000 tahun yang lalu sudah dilemparkan ke bumi, itu menjadi musuh kita saudara. Dan Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Kita diperlengkapi dengan kuasa Tuhan untuk bisa menghadapi musuh itu. Kita diperlengkapi oleh kuasa Tuhan untuk bisa menghadapi semua persoalan hidup yang harus kita alami saudara. Nah, kuasa Allah itu saudara bersyarat. Ini dia. Kalau keselamatan tadi tidak bersyarat, kita terima Tuhan Yesus, baptis lahir baru dapat. Tapi kalau kuasa Tuhan akan terjadi kalau saudara sungguh-sungguh hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Buka Yakobus 5 ayat yang ke-16b. Ayat yang tidak asing bagi kita. Yakobus 5 ayat 16b dikatakan di sana, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang yang benar. Tidak dikatakan doa dengan cara yang benar, tidak. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dari ayat ini kita bisa simpulkan, Tuhan tidak lihat ekspresi doa, Tuhan tidak lihat tempat doa, dan Tuhan tidak lihat waktu doa. Yang Tuhan lihat adalah pribadi yang berdoa. Benar apa tidak itu? Ada banyak orang sibuk urusan ekspresi. Oh Pak, kalau mau mengalami hadirat Tuhan kita bahasa roh dulu. Oke, bahasa roh saya juga berbahasa roh. Apakah bahasa roh sudah pasti dijawab doanya Bapak Ibu? Tidak. Oh kalau mau doa Pak, kalau perhatikan tempatnya. Kalau bisa di gereja atau bukit doa, itu ada urapan Tuhan. Silakan. Apakah doa di gereja, bukit doa pasti dijawab saudara? Tidak. Oh kalau mau doa Pak, perhatikan waktunya. Tengah malam, hening, bisa rasakan hadirat Tuhan. Silakan. Apakah doa tengah malam pasti dijawab saudara? Tidak. Tuhan tidak lihat ekspresi doa, Tuhan tidak lihat tempat doa, dan Tuhan tidak lihat waktu doa. Yang Tuhan lihat adalah pribadi yang berdoa. Benar gak hidupnya? Kalau hidup kita benar, sekalipun kata-kata kita sederhana, itu jauh lebih berkuasa daripada seorang hamba Tuhan yang fasih bicara. Amin saudara. Ya. Sekalipun sederhana, tapi kalau kita itu benar, itu powernya luar biasa. Nah saudara, sekalian jadi pertanyaan, orang yang benar itu kayak apa? Supaya doanya dilawat Tuhan. Ini penting saudara ya, apalagi di masa pandemi, banyak orang susah di luar sana. Sebenarnya Bapak Ibu, tidak ada kata susah di hadapan Tuhan, itu tidak ada. Amin. Selain Alkitab berkata tidak ada yang mustahil bagi Allah, Alkitab juga mengatakan apa? Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Asal kita sungguh-sungguh hidup benar. Mau goncang-gancing bagaimanapun dunia ini, sorga tidak pernah kehabisan cara untuk berkati kita. Amin. Amin saudara. Ya. Asal apa? Pastikan kita hidup benar. Nah sekarang jadi pertanyaan, hidup benar itu yang kayak apa? Karena masing-masing kita berkata saya sudah benar kok Pak. Nah hari ini kita akan belajar saudara, supaya kita bisa mengalami kuasa Tuhan. Ciri orang yang benar itu seperti apa? Yang doanya pasti dilawat oleh Tuhan. Saya temukan ada 4 saja hari ini kita pelajari. Yang pertama, kembali ke Yohanes tadi saudara. Yohanes 1 ayat 12. Coba perhatikan kalimatnya di situ Bapak Ibu. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yang percaya dalam namanya. Ciri orang benar yang doanya pasti dilawat Tuhan adalah harus percaya. Harus percaya. Mungkin sudah berkata saya percaya kok Pak.
Saudara, saya mau nanya, arti percaya itu apa? Arti percaya itu apa, Bapak Ibu? Arti percaya itu adalah tidak ragu sedikit pun. Itu tidak ragu sedikit pun. Apa kata firman sudah hidup. Kalau kita masih bilang saya sih percaya Pak, tapi nggak ada pakai kata tapi, saudara. Amin, saudara? Amin. Kalau saudara ragu, saudara bimbang, apapun yang kau doakan tidak akan dapatkan apa-apa dari Tuhan. Tahu ayatnya di mana, saudara? Buka Yakobus 1. Hari ini kita banyak buka ayat, saudara, ya, di pengajaran. Yakobus 1 ayat 6 sampai 7. Yakobus 1 ayat 6 sampai 7. Dikatakan di sana, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, tidak boleh ragu sedikit pun, sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Alkitab sendiri bilang, kalau kita ragu sedikit saja, jangan harap dia dapatkan sesuatu dari Tuhan. Nah, sekarang jadi pertanyaan, contoh bimbang itu kayak apa? Contoh bimbang itu kayak apa? Ini contoh, saudara, ya. Ini yang sering kita lakukan. Tak kala kita sudah berdoa, setelah amin, kita masih mengeluhkan lagi apa yang kita doakan. Itu dia. Kita masih mengeluhkan lagi apa yang kita doakan. Itu berarti saudara tidak percaya menyerahkan doamu ke Tuhan, saudara. Jujur, berapa banyak kita bikin begitu? Betul? Kita sudah serahkan pada Tuhan waktu doa. Tuhan, aku percaya masalahku selesai dalam nama Yesus. Amin. Begitu selesai amin, buka mata dan kenyataan, kok lama ya? Kok gini ya? Aduh, kapan Tuhan? Itu saudara matakan doa saudara sendiri, percayalah itu. Saya mau beritahu Bapak Ibu ya, tak kala Tuhan terima doa kita, Tuhan itu kerja. Cuman beliau itu kerja tidak kelihatan, Bapak Ibu. Nah, kalau Tuhan lagi kerja, jangan diganggu dengan keluhan kita. Yang setuju katakan amin. Ya. Berapa banyak kita tarik ulur ke Tuhan. Kau mau kerjakan tapi kita mengeluh-ngeluh. Akhirnya berdoa, ya sudah, pilih sendiri. Ingat, pada waktu kita berdoa, Tuhan bekerja. Karena dia adalah Allah, Bapa kita yang mengasihi kita. Tidak akan mungkin ditinggalkan kita, nggak mungkin. Cuman kalau Tuhan bekerja, jangan diganggu, Tuhan lagi bekerja. Yang setuju katakan amin. Saya menghadapi persoalan saya seperti itu, saudara. Saya sangat yakin Bapa yang saya sembah dalam nama Yesus mengasihi saya. Jadi kalau saya berdoa, Tuhan, aku percaya kau balas. Dan terjadi, saudara. Saya kalau cerita banyak Bapak Ibu ya. Tapi ingat, firman Tuhan tadi katakan, kalau betul-betul engkau ingin mengalami lawatan Tuhan, jadilah orang yang benar. Dan ciri orang benar yang pertama adalah harus percaya. Apa percaya itu? Tidak ragu sedikit pun. Itu yang pertama. Yang kedua, mari buka di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7. Seperti apakah ciri orang yang benar itu, yang doanya pasti dilawat Tuhan? Yohanes 15 ayat 7 dikatakan di sana, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah maka kamu akan menerimanya. Yang kedua, ciri orang benar yang doanya pasti dilawat Tuhan adalah intim dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan itu lakukan 3 hal, Bapak Ibu. Doa, penyembahan, dan baca Alkitab. 3 ini mesti ada. Bukan cuma sekedar doa loh, saudara. Komunikasi yang sehat itu 2 arah ya Bapak Ibu ya, bukan 1 arah. Kalau kita doa, kita menyampaikan apa yang kita inginkan ke Tuhan. Tapi kalau baca firman, kita mengerti apa yang Tuhan inginkan ke kita. Itu komunikasi yang sehat. Jadi jangan cuma doa. Kalau penyembahan itu engkau bersekutu antara rohmu dengan urapan roh Allah. Maka itu bisa untuk kepekaan di sini, saudara. Kalau saudara intim dengan Tuhan lewat doa, penyembahan dan baca Alkitab, kita katakan apa tadi? Apa saja yang kau doakan, engkau akan dapat. Saudara, saya mau nanya, mujizat itu terjadi karena apa, saudara? Karena iman. Amin ya. Karena iman terjadilah mujizat. Nah, iman itu muncul karena apa? Baca firman Tuhan. Nah, kalau saudara ingin dapatkan mujizat, milikilah iman. Bagaimana dapatkan iman? Bersekutulah dengan firman Tuhan. Tidak akan mungkin itu lepas dari hukum itu, nggak mungkin, saudara. Tidak ada ceritanya orang nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah beribadah, ada iman. Itu nggak ada ceritanya, nggak ada. Nanti sudah bisa baca dalam Roma 17, dalam Roma 10 ayat 17. Iman muncul karena pendengar akan firman Allah.
Nah, iman itulah yang akhirnya menghasilkan mukjizat. Yang setuju katakan amin. Amin. Pertengahan Oktober kemarin, saya menangani kasus, saudara. Seorang ibu yang kasihan, anaknya itu kabur dari rumah, dibawa sama perempuan gak betul. Ternyata perempuan ini memang sudah banyak menjebak laki-laki, diporoti uangnya, habis itu sudah habis, dibuang ke sampah gitu. Nah, anak ini polos, saudara ya, anak laki ini, saudara. Ibunya nangis. Nah, bersyukurnya sebelum saya tangani, ibu ini memang dibimbing oleh saudaranya untuk baca Alkitab. Mulai bangun hubungan dengan Tuhan, doa. Nah, situ dia. Akhirnya dia mulai mengalami ada kekuatan setelah dia baca Alkitab, dia doa, baca Alkitab, doa. Nah, saya kan cuma melengkapi saja. Akhirnya ketemu dengan saya, kita bertiga, bisa sampaikan firman Tuhan. Bu, ini firman Tuhan. Pegang firman Tuhan, jangan lihat kenyataan. Ingat Bu, Tuhan jauh lebih mengasihi anakmu daripada engkau mengasihi anakmu. Yang penting adalah harus ada satu orang percaya di rumah, maka nanti Tuhan akan lawat isi keluarga. Apa yang saya harus lakukan Pak Nasr? Baca Alkitab, menyembah Tuhan, serahkan semua pada Tuhan dan percaya Tuhan bekerja. Itu anak sudah kabur, saudara, atau kemana? Terus sudah, ya seperti itulah saudara ya, nggak karuan. Saudara tahu, nggak sampai seminggu, ibu itu WA saya. Pak, terima kasih. Saya sudah jaga jam doa saya ikuti semua nasihat, saya baca firman. Saya cuma serahkan pada Tuhan anak saya dan saya tidak mau khawatir. Saya percaya Tuhan jamah anak saya. Tadi pagi Pak datang, nangis-nangis sujud di kaki saya, cium kaki saya, minta maaf. Itu siapa yang gerakkan itu, saudara? Kalau bukan Tuhan, itu Tuhan. Zaman sekarang saudara, anak-anak apanya saudara ya, karena pengaruh gadget agak susah kita orang tua untuk mengatur sulit. Tapi kuasa Tuhan sama. Amin. Asal apa? Ada satu orang tua yang mau datang ke Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau saudara hidup benar, maka lihat anak-anak akan ditackle sama Tuhan semuanya. Tuhan akan jaga anak-anak saudara. Saya waktu baca itu bahas puji Tuhan. Doa kita dijawab. Akhirnya dia datang dan dia ngaku dia menyesal, dia sudah putus dengan perempuan itu. Itu bilang bagus. Ada amin saudara? Saudara ingin mengalami mujizat Tuhan? Yang pertama tadi harus percaya. Yang kedua intim dengan Tuhan. Sesibuk apapun Bapak Ibu, jangan pernah hilangkan hubunganmu dengan Tuhan. Kita yang rugi. Amin saudara ya. Sesibuk apapun, bahkan serepot apapun, bahkan mungkin sesakit apapun, biasakan doa, penyembahan dan baca Alkitab. Tidak akan membuat engkau rugi, tidak akan pernah. Bahkan engkau akan mengalami keberuntungan bersama dengan Tuhan. Ada amin saudara? Itu yang kedua. Yang ketiga, ciri orang benar yang doanya pas dilawat Tuhan. Mari buka Matius 17. Matius 17 ayat yang ke-20 sampai ayat 21. Saya dalam masa pandemi ini prihatin banyak anak-anak Tuhan yang karena kemarin banyak gereja tutup saudara ya. Jadi hamba Tuhan juga terbatas bergerak. Kasihan saudara ya. Tapi saya bersyukur dari beberapa mereka setelah mereka bersekutu dengan Tuhan, terus baca firman Tuhan, intim dengan Tuhan, akhirnya mereka tahu masih ada jalan keluar. Sekalipun mungkin hamba Tuhan, bahkan mungkin gembala juga sudah dijumpai saudara ya, karena banyak juga yang di desa-desa itu saudara, saya bilang masih ada Tuhan. Karena apa? Tuhan itu hanya sejauh doa. Dan dia rohnya ada di mana saudara? Roh Tuhan? Mana? Lebih dekat dari baju kita saudara, di dalam kita tuh. Kuncinya untuk menggerakkan roh Allah hanya satu, harus hidup benar. Cuma itu saja. Nah, yang ketiga, ciri orang yang hidupnya benar, yang doanya pasti dilawat Tuhan, Matius 17 ayat 20 sampai 21. Dia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Nah, waktu itu Tuhan menegur para murid karena tidak sanggup mengusir ada roh sakit ayah dalam diri seorang anak muda. Lalu Tuhan katakan, kamu nggak bisa lepaskan orang ini karena hal seperti ini hanya bisa diselesaikan dengan doa dan puasa. Ciri orang yang benar, yang doanya pasti dilawat Tuhan adalah dia punya kebiasaan doa dan puasa. Saudara, Bapak Ibu bisa perhatikan di Alkitab, orang-orang yang melakukan doa puasa tidak ada yang jalan buntu, tidak ada.
Doa puasa itu kita lakukan tak kala kita menghadapi persoalan yang nggak bisa ditembus dengan doa biasa. Masuklah dalam doa puasa. Daniel karena sering doa puasa, tak kala dilemparkan ke gua singa, singa semua sungkan gigi Daniel. Ya. Terus siapa lagi saudara? Esther, dia doa puasa, bangsa Israel diselamatkan. Niniwe doa puasa, tidak terjadi petaka atas kota itu. Itu cuma karena kekuatan doa puasa. Jadi saudara kalau sudah mengalami satu persoalan yang mungkin lebih berat dari sebelumnya, masuklah doa puasa. Engkau akan mengalami terobosan bersama dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya. Jadi pertama tadi tidak ragu sedikit pun, yang kedua intim dengan Tuhan, yang ketiga puasa. Dahsyat itu saudara. Ini tidak salah satu saudara, ya semua mesti dilakukan. Harus percaya, intim dengan Tuhan, puasa. Gak mungkin gak tembus masalah saudara. Ada amin? Ya. Kesaksian dikit, maaf kalau saya cerita banyak kesaksian pelayan saudara ya. Ini terjadi beberapa waktu lalu sebelum pandemi. Saya sama teman saya, kami melayani di Banyuwangi. Diminta untuk melayani Pulau Pasang, ada sekitar 4 keluarga kalau nggak salah, 4 atau 3 ya. Nah keluarga dari sini beritahu Pak Nason tolong doakan Pulau Pasang keluarga kami karena ini terikat dengan kekuatan. Nenek-nenek mereka, kakek-kakek mereka tuh orang-orang pendeta semua. Jadi sering lompat rumah gitu sudah. Bayangkan itu lompat rumah. Saudara, waktu saya dengar begitu, saya bilang, wah ini nggak biasa kita tangani. Akhirnya apa? Puasa. Saya sama teman saya, Pak, kita puasa. Berdua kita berangkat. Akhirnya sudah, betul saudara ya. Begitu sampai di sana, keluarga semua dikumpulkan di ruang tamu mereka itu. Nah, waktu kita nyampaikan firman, sama sekali mereka nggak respon. Seperti kayak nyepelekan gitu, saudara. Karena mungkin mereka punya ilmu ya. Mereka paling kadang-kadang cuma baca Torah segala macam ini, jadi nggak konsentrasi. Saya udah biasa kayak gitu saudara, karena kita bukan berhadapan dengan mereka, kita berhadapan dengan roh di balik mereka. Saya cuma sampaikan firman Tuhan, sudah selesai, tak. Saya bilang gini, Bapak Ibu, sekarang kita akan masuk doa, silakan duduk semua di lantai di karpet. Ya. Sekarang berdoa, saya akan oleskan minyak urapan di keling saudara. Kalau saudara merasakan ada sesuatu yang tidak baik, biarkan saja. Roh Kudus lagi bekerja. Saudara tahu, disitulah baru gelepar. Ada yang kesurupan, ada segala macam, ada yang terus segala macam. Dan yang luar biasa termasuk waktu layani, itu ada orang yang lumpuh saudara, itu langsung berjalan saudara. Situlah baru mereka melihat bahwa nama Yesus itu adalah nama di atas segala nama. Tepuk tangan begitu. Akhirnya kita serahkan sama gereja yang sekitar situ untuk mereka di follow up saudara ya. Karena kita kan cuma penginjil bukan pembalaan. Saya waktu itu belum ketemu Pak Hedi. Belum tak serahkan Pak Hedi saudara. Tapi saya beritahu bahwa kalau kita menghadapi hal yang berat seperti itu, masuklah doa puasa. Itu dahsyat saudara, itu luar biasa. Puasa Allah itu luar biasa. Saya percaya kalau kita ngalami begini, kita nggak akan ragu menghadapi persoalan apapun, Bapak Ibu. Tidak khawatir. Kenapa? Puasa Allah yang besar menyertai kita. Yang pertama tadi harus percaya. Yang kedua intim dengan Tuhan. Yang ketiga doa puasa. Yang keempat yang terakhir. Mari buka Yohanes 15. Yohanes 15 ayat yang ke-16. Apalagi ciri orang yang benar, yang doanya pasti dilakukan oleh Tuhan. Yohanes pasal 15 ayat 16 dikatakan di sana, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ciri orang yang benar, yang doanya pasti dilakukan oleh Tuhan adalah dia memiliki hidup yang berbuah. Memiliki hidup yang berbuah. Buah di sini ada dua Bapak Ibu. Yang pertama buah pertobatan, Matius 3:8. Yang kedua adalah buah roh. Yang pertama buah pertobatan. Saudara tahu ciri pertobatan sejati apa? Ada 4. Dulu pernah saya bahas di sini. Sadar akan dosa, menyesali dosa, mengaku dosa, dan yang keempat membenci dosa. Ini penting. Banyak orang bisa sadar dosanya, menyesali, nangis-nangis, oke lah. Mengaku curhat ke Tuhan, oke. Tapi apakah benci dosa? Belum tentu. Selama kita belum membenci dosa, maka sangat dimungkinkan sekali kita akan kembali bikin dosa yang sama. Itu pasti. Kita banyak dengar kesaksian orang-orang saudara ya, kehidupan orang dulu suka berzina. Setelah jadi anak Tuhan katanya bertobat, kena masalah, balik lagi zina. Dulu suka mabuk. Setelah jadi anak Tuhan katanya sudah bertobat, kena masalah, balik lagi mabuk. Dulu suka judi.
Setelah jadi anak Tuhan, kena masalah, balik lagi judi. Apa itu dikatakan bertobat, saudara? Enggak. Kalau kita masih kompromi dengan dosa, jangan berharap doa kita pasti dijawab. Tidak ada. Nanti bisa baca Yesaya 59 ayat 1-2 Bapak Ibu. Bukan aku tidak dengar doamu, bukan aku tidak sanggup tolong engkau, kata Tuhan, tapi menjadi pemisah antara aku dengan engkau adalah dosamu itu. Nah, buah yang pertama adalah buah pertobatan. Yang kedua adalah buah roh. Apa buah roh itu? Mari buka Galatia 5. Saya yakin kita semua sudah tahu, tapi kita lihat lagi, saudara ya. Galatia pasal 5 ayat yang ke-20, 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Itu buah roh. Saudara hasilkan ini dalam hidup saudara, maka lihat doa saudara pasti dilawat oleh Tuhan. Amin. Kesaksian lagi. Saya pernah diminta ngurapi rumah kalau seorang ibu di daerah Wiu, Surabaya, barat sana sekarang. Itu udah lama sekarang, sebelum pandemi. Habis saya ngurapi rumahnya, terus kan mereka ucapan syukur saudara ya. Terus makan lagi. Saya tanya sama ibu ini, Bu, ibu tahu saya dari mana? Saya tanya. Loh, kan Pak Nason pernah doakan saya, katanya gitu. Loh, kan ibu kapan? Iya, waktu lalu Pak, 3 tahun yang lalu. Saya bilang, oh 3 tahun saya nggak apa. Apa yang saya doakan mengenai ibu? Saya bilang, masalah apa yang ibu hadapi? Saya waktu itu datang ke tempat Bapak untuk pelepasan. Oh, pelepasan. Oh, masalahnya apa? Saya tanya. Ada yang cerita saudara ya. Jadi dia itu rupanya sebelum pelepasan ke saya itu, sebelum pelepasan ke saya itu karena seminggu lagi itu mau operasi di rumah sakit daerah Wiu, saudara. Operasi karena ada benjolan tumor itu segini, di lehernya sebesar telur ayam. Oleh teman-temannya dan keluarganya dikatakan coba kamu pelepasan dulu sebelum operasi. Sudah dijadwal di operasi sudah untuk minggu depan. Nah, saya waktu itu datang ke Pak Nason, terus saya dapatkan pengarang firman Tuhan ini. Nah, Pak Nason pernah kasih statement agak keras. Dan memang kita pengarang sebelum pelepasan kita ada pengarang dulu saudara ya. Saya bilang begini, saudara kalau tidak bereskan dosa, jangan harap beres hari ini. Saya bilang begini. Kami hamba Tuhan tidak ada di sakti, tidak ada. Kami hanya tempat kuasa Tuhan mengalir. Kalau kau tidak bereskan dosa, jangan harap Tuhan menjamah engkau. Saya ngomong kau keras. Nah, rupanya dia tertemplak di sana. Dia rupanya ada kepahitan dengan suaminya dan orang tuanya. Saya lupa orang tuanya itu apakah orang tua kandung atau mertua. Tapi jelas orang tua. Saya itu kepahitan Pak dengan mertua orang tua saya sama suami saya. Tapi satu sisi memang mau mengampuni ya susah, tapi saya juga ingin alami jemaat Tuhan. Jadi saya waktu itu Pak cuma nangis-nangis saja waktu Pak Nason doakan. Jadi waktu kita doakan saudara ya, tidak ada manifest, tidak ada muka, tidak ada guling-guling, tidak ada. Biasa aja seperti biasa. Nah cuma di situ dia ngambil keputusan, dia mau berubah, dia mau bertobat. Terus saya bilang gini, habis saya didoakan itu Pak, saya pulang, saya pemberesan dengan suami saya. Itu kan buah saudara. Ya. Lalu pemberesan dengan orang tuanya sampai nangis-nangis minta maaf saudara. Nah habis itu saudara sudah selesai kan? Nah pas jadwal operasinya itu sudah seminggu kemudian. Waktu periksa di rumah sakit saudara, dokter bilang ini, Bu, ibu nggak jadi operasi, pulang aja. Ibu ini jengkel, sudah dokter kok nggak jadi operasi itu gimana cerita? Terus ibu dokter bilang ini, loh masa nggak periksa sih? Ini benjol nggak ada benjol. Rupanya saudara saking dia senang sudah pemberesan dengan suaminya, pemberesan dengan orang tuanya, dia lupa sakitnya. Saking senangnya sudah ada ambil rumahnya. Akhirnya baru waktu dokter bilang periksa lehermu tuh, loh enggak ada. Sampai ditekan-tekan saudara, pada tuh tumor itu besar saudara. Betul enggak ada. Saya mau nanya saudara, apakah selama ini dia nggak pernah doa? Doa dia, tapi nggak berbuah, itu masalahnya. Dia doa, dia mungkin juga puasa, tapi nggak berbuah. Kalau kita hanya sekedar doa, tapi nggak berbuah, kita katakan apa? Nggak dapat apa-apa. Tapi kalau engkau menghasilkan buah, kata Tuhan, apa yang kau minta kepada Bapa akan diberikan kepada. Dan tepuk tangan bagi Tuhan. Makanya Bapak Ibu, kalau kita ngerti kuasa Tuhan yang dahsyat ini, sebenarnya kita anak Tuhan tidak perlu khawatir. Amin. Asal apa? Pastikan kita hidup benar. Ciri orang hidup benar tadi ada 4. Yang pertama harus percaya.
tidak ragu sedikit pun. Yang kedua, intim dengan Tuhan. Yang ketiga, doa dan puasa. Yang keempat adalah hidup yang berbuah. Salah satu kuasa Tuhan yang diberikan ke kita adalah, buka ayat terakhir Lukas 10:19. Ini salah satu. Lukas 10 ayat yang ke-19. Lukas 10 ayat 19 dikatakan di sana, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Luar biasa. Kita diberi kuasa untuk menghancurkan kuasa iblis. Iblis itu gak di mana-mana, saudara ya, itu di bawah kaki kita. Yang setuju katakan amin. Menginjak ular dan kalajengking itu berarti di bawah kaki kita. Terus yang kedua apa? Menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan. Termasuk kalau sudah berhadapan dengan orang-orang jahat segala macam, pakai nama Yesus, itu berkuasa luar biasa. Ada nggak saudara? Ya. Saya kalau sedang pelayanan nanti banyak saudara ya. Tapi saya bersyukur kita menyembah Allah yang hidup, yang sungguh-sungguh kalau kita sebut namanya dengan iman, itu menggetarkan alam roh ini saudara. Saya selama pelayanan pelepasan 1995 sampai hari ini tidak pernah saya lihat nama Yesus lengser, itu tidak ada. Semua kekuatan bahkan Lucifer pun tunduk pada nama Yesus. Ada amin Bapak Ibu? Roh Allah yang menyertai saya, menyertai Pak Heni, menyertai Musa dan semua rasul, itu juga menyertai saudara. Kuasa Allah juga ada dalam diri saudara. Cuma yang perlu Tuhan inginkan adalah kita harus hidup benar. Hiduplah benar, maka lihat kuasa saudara akan mengalami lawatan Tuhan. Kita tundukkan kepala. Dengan sikap doa masing-masing datang pada Tuhan. Saya undang rekan apa Tuhan di musik itu sehingga bisa ambil tempat. Dengan sikap doa, biarkan positif sehingga menaikkan pujian ini. Kita tundukkan kepala dan Sudahkah kita benar di mata Tuhan? Saudara, kita bukan cuma sekedar diselamatkan, tapi kita dibekali oleh kuasa Allah yang dahsyat. Roh Allah yang besar itu ada pada roh saudara, lebih dekat dari baju saudara. Cuma seringkali roh Allah itu tidak bisa bekerja apa-apa karena dia menemukan kita tidak benar. Kita masih seringkali meragukan kuasa Tuhan. Setelah doa kita pun masih mengeluh.
bahkan juga kita kurang intim dengan Tuhan. Datang ke Tuhan hanya pas ada masalah saja. Ditambah lagi kita pun tidak menghasilkan buah, bahkan cenderung ada kemarahan dan kepahitan di hati kita. Saudara, mulai hari ini jadilah orang yang benar, supaya kuasa Tuhan nyata bekerja dalam hidup saudara. Mulai hari ini jadilah orang yang percaya, tidak berlaku begitu. Mulai hari ini intimlah dengan Tuhan. Sesibuk apapun kita, atur waktumu bertemu dengan Tuhan lewat doa, penyembahan dan baca kitab. Nanti di sana imanmu akan tumbuh, Bapak Ibu. Dan iman itu yang akan menghasilkan mujizat Tuhan. Mulai hari ini latihlah doa puasa. Kalau kita nggak latihan, sulit. Karena doa puasa itu diperlukan karena kita menghadapi persoalan yang tidak bisa ditembus dengan doa-doa biasa. Dan mulai hari ini milikilah hidup yang berbuah. Kalau saudara perhatikan, ranting yang berbuah pasti dirawat sama yang punya pohon. Demikian juga kalau kita berbuah, kita akan mengalami perawatan dari surga itu sendiri. Milikilah hidup yang berbuah, maka doamu akan dilawat oleh Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pesan Tuhan pada hari Minggu ini. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang singkat dan sederhana, yang mampu membekali kami ke depan supaya kami tidak perlu takut lagi, karena kuasa Allah sudah ada beserta dengan kami. Hanya perlu yang kami lakukan adalah kami harus berbenah, kami harus perbaiki kekurangan kami, supaya kami boleh didapati benar di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba sudah sampaikan apa yang Tuhan mau. Hamba terbatas Tuhan, hamba terbatas. Hamba serahkan kembali kepada Engkau Allah Roh Kudus yang tidak terbatas. Teruskan firman-Mu, sempurnakan penyampaiannya, meteraikan firman-Mu ya Tuhan, dan berkati kami semua. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Ya, terima kasih untuk Pak Naso sudah banyak kali. Semua diberkati Tuhan. Amin. Sungguh diberkati Tuhan. Orang sebenarnya tidak yakin gitu ya. Ya, puji Tuhan ya. Melihat tadi kesaksian-kesaksian yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Ya, dari penyampaian firman Tuhan itu mau memberikan kepada kita bahwa Tuhan itu tidak pernah tinggalkan kita, Bapak Ibu ya. Bahwa Tuhan itu selalu ada buat kita. Jadi kita tidak perlu takut ya. Saya juga sebetulnya kalau saya lihat dalam apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami sekeluarga, itu luar biasa menurut saya ya, luar biasa sekali. Kalau Anda lihat, saya sering kali keluar ya, pelayanan keluar ya, ke adijasa, yang ngubur ya, pelayanan buat bermasak ya, sama dengan Pak Nason ya. Terus juga kadang yang ngajar dan sebagainya, itu semuanya ya saya tidak minta, tapi saya percaya saya punya Tuhan yang hebat. Semuanya itu dijaga Tuhan ya. Dengar apa yang disampaikan tadi sama Pak Budi tadi, bahwa semuanya itu kayak mimpi Bapak Ibu. Teman-teman yang duduk sama kita, guyonan, cerita-cerita pelayanan, Tuhan izinkan dipanggil pulang duluan. Kayak semuanya, bahkan di akhir 2021 kayak di GBI saja, ya kan, yang guyonan, suka makan bareng-bareng sama kita, mendadak dipanggil pulang. Ya kan, beberapa waktu yang lalu itu ya begitu. Baik-baik katanya sih hanya karena tulang ekornya itu jatuh terus sakit. Tapi ternyata tidak hanya itu, ada asam urat, jantung dan sebagainya. Mendadak koma, dibawa ke rumah sakit, istrinya tidak berani, takut COVID kan. Memang tidak ada COVID, tapi akhirnya ya Tuhan panggil ya. Jadi itulah yang sebetulnya kalau kita lihat situasi keadaan kondisi saat ini ya. Dan ini yang saya boleh nyanyi ya. Ini lagu ciptaan saya sendiri ya. Jadi ini judulnya Ku Percaya.
firman Tuhan. Percaya, yakinlah kita punya Tuhan yang hebat, yang tidak pernah meninggalkan kita. Oke. Ya, sementara ini ibadah kita masih bisa onsite selama tidak ada pengumuman dari pemerintah kota, ya. Tapi tetap ada live streaming yang Bapak Ibu mungkin yang tidak bisa hadir bisa lihat di Facebook Rumah Pemulihan, ya, di Instagram Rumah Pemulihan H2O, maupun siaran tunda di YouTube Rumah Pemulihan House of Healing H2O. Ya. Jadi Bapak Ibu yang ingin memberikan persepuluhan bisa lihat di sini di rekening BRI atas nama Gereja GBI House of Healing. Apabila ingin memberikan persembahan bisa juga melalui rekening BCA karena ini, maupun ada kotak di belakang yang Bapak Ibu bisa berikan. Ya, mari kita bangkit berdiri, kita akan bacakan pengakuan iman kita kepada Tuhan. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. Dan kepada Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang benar dari Allah yang benar. Ia dilahirkan bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa. Segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari sorga bagi kita manusia dan bagi keselamatan kita. Dan Ia dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan dari perawan Maria, sehingga menjadi manusia. Ia disalibkan bagi kita pada pemerintahan Pontius Pilatus. Ia mati di dalam penderitaan dan dikuburkan. Pada hari ketiga Ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Bapa, dan Ia akan kembali dengan kemuliaan, mengadili orang yang hidup dan yang mati, dan kerajaan yang tidak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan yang memberi hidup, yang berasal dari Bapa, yang bersama Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya pada gereja yang satu, kudus, amin dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan dan penghapusan dosa. Aku percaya dan menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang yang kekal. Amin. Ini kami. Biarlah hanya nama-Mu saja yang ditinggikan dan diagungkan. Sebelum kami berpisah, kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia. Tuhan, lawan negeri kami, pulihkan bangsa kami. Pakai ya Tuhan pemimpin-pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, wakil, semua staf menteri, pejabat tertinggi yang rendah, yang ada di pusat maupun yang ada di daerah. Tuhan, berikan takut akan Tuhan. Otoritas yang daripada Tuhan, Tuhan nyatakan, sehingga semua keputusan semuanya berpihak untuk rakyat Indonesia, kesejahteraan bagi bangsa dan negara kami. Ya Tuhan. Pakai ya Tuhan anak-anak Tuhan yang duduk di eksekutif, legislatif, yudikatif, jadikan mereka garam terang Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk para hamba Tuhan, jemaat Tuhan yang dalam minggu-minggu ini mereka juga melakukan aktivitas ibadah mereka. Tuhan berkati kehidupan rumah tangganya,
pekerjaan dan pelayanan Tuhan percayakan. Biarlah kuasa-Mu Tuhan dinyatakan. Mereka boleh bangga punya Allah seperti Engkau, dan kasih-Mu benar-benar dirasakan. Mereka benar-benar merasakan kasih Bapa yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemilik tempat ini yang sudah memfasilitasi kami untuk kami bisa beribadah. Tuhan, dengan situasi kondisi saat ini, Kau tahu keberadaannya. Biarlah lawatan-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan membebankan ke hatinya, kasih-Mu menjamah ya Tuhan. Biarlah kebaikan Tuhan dinyatakan, di mana Tuhan sendiri akan selalu beserta dengan anak-Mu ya Tuhan. Walaupun orang yang dikasih sudah Kau panggil pulang, tapi kami percaya Engkau mengasihi anak-Mu ya Tuhan. Juga anak-anak cucunya Tuhan, biarlah Tuhan Kau memberkati mereka. Pegawai yang ada di tempat ini, di mana saja mereka berada, Tuhan nyatakan kasih-Mu Tuhan buat mereka juga, sehingga melalui apa yang Kau kerjakan, nama-Mu dipermuliakan. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk tetangga kiri kanan muka belakang sekitar tempat ini Tuhan, untuk Kelurahan Rembangan Selatan, Kecamatan Papian, Jatian, Kota Surabaya. Kami memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa kasih-Mu Tuhan turun di mana kami berada, wilayah ini Tuhan. Kau memberkati dengan kesehatan, kekuatan daripada Tuhan, lawatan-Mu Tuhan, supaya mereka juga boleh merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu ya Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang melihat siaran tunda maupun langsung Tuhan. Biarlah kuasa kasih Tuhan dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit Kau sembuhkan, yang susah Kau hidupkan, yang ada masalah Tuhan Kau berikan jalan keluar. Karena Kau Allah yang mencetak kami menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan segala sesuatu untuk gereja ini boleh bergerak maju sesuai dengan apa yang Kau ingini ya Tuhan, yang Kau taruh dalam hati kami, untuk bergerak bersama-sama untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Para saudara, angkat kedua tangan-Mu sebagai tanda Kau hanya berharap dan bergantung pada Tuhan. Dan sekarang terimalah. Tuhan memberkati Kau dan melindungi Kau. Tuhan menyinari Kau dengan wajah-Nya dan memberikan Kau.